bahas sedikit saja, mungkin 3 sampai 4 lah di sini yang akan kita bahas. Nah, yang pertama, eee, kritik terhadap beban finansial dan, krisis perumahan. Nah, jadi dalam novel tersebut ada banyak sekali kutipan apa namanya, merepresentasikan tentang beban finansial dan krisis perumahan. Nah, dan, kutipan-kutipannya itu tidak hanya di satu 2 tempat, teman-teman. Kutipannya itu hampir di semua capture novelnya itu ada kutipan yang menyatakan tentang beban finansial dan krisis perumahan. Tapi mungkin, tidak bisa kita bahas semuanya di sini, jadi mungkin hanya satu 2 kutipan yang akan kita bahas. Nah, salah satunya ada di prolog di chapter keduanya yang menyatakan bahwa bekerja bagai kuda di Jakarta buat beli rumah sekotak. Iya, sekotak. Nah, itu kutipannya. Nah, dari kutipan tersebut kita bisa lihat bagaimana, apa ya, perjuangan kita ketika bekerja tidak sebanding dengan apa yang akan kita dapatkan gitu. Nah, jadi ceritanya itu di bagian bab-bab pertamanya itu, ketika 4 orang sahabat ini mencari rumah, mereka menemukan rumah yang, bisa dibilang tempatnya itu kecil, tapi harganya itu fantastis. Nah, misalnya di bagian pertama itu menyatakan bahwa, ada sebuah apartemen studio yang luasnya itu 21 meter persegi dengan harga 350 juta. Nah, dari situ kita bisa lihat bagaimana, apa ya, rumah yang tidak sebanding dengan harganya begitu. Nah, selain itu juga, eee, terdapat kutipan-kutipan lain yang menjelaskan tentang, kritik sosial ini, beban finansial dan krisis perumahan. Nah, kutipannya itu, ini ya, "Rumah murah kalau bukan takdir, pasti keberuntungan, atau pasti banyak sebuah kebetulan, kebetulan banyak masalahnya." Nah, dari kutipan tersebut kita bisa lihat kalau rumah murah itu, hoki-hokian dapatnya, bisa dibilang hoki-hokian lah dapatnya. Nah, dan kalau kebetulan nemu rumah yang bagus dan harganya murah, pasti banyak masalahnya. Entah itu dari lokasinya yang jauh mungkin, entah itu dari, apa namanya, tetangga-tetangganya yang, ribet dan sebagainya, pasti ada saja masalahnya begitu. Oke, itu tadi ya yang pertama tentang beban finansial dan krisis perumahan. Terus, kritik yang kedua juga tentang tekanan sosial dan status berbasis harta. Nah, terdapat kutipan yang menyatakan, bahwa ini, ada kutipan menarik ya teman-teman. Jadi di novel itu ada kutipan yang mengatakan bahwa, "Rumah lo di mana?" Adalah sebuah pertanyaan yang jawabannya bisa dipakai untuk mengukur status sosial seseorang. Nah, dari kutipan tersebut kita bisa lihat bahwa, eee, lokasi rumah seseorang itu bisa dipakai untuk mengukur statusnya. Nah, jadi di Jakarta itu, ini juga sering pasti kita lihat di film-film lain, bahwa di Jakarta itu ada komplek yang memang khusus untuk orang kaya, menengah, sampai ke bawah begitu. Nah, kemudian lokasinya itu yang dipakai untuk mengukur status sosial seseorang, entah dia dari keluarga kaya, entah dia dari keluarga menengah, atau mungkin dari keluarga miskin. Kita bisa lihat dari, ini, orang-orang biasanya melihat dari lokasi rumahnya, begitu. Nah, terus ada kutipan lain juga yang, merepresentasikan tentang tekanan sosial. Nah, ini kutipannya ya. Makanya mereka pengen lo nikah, tanya Danan. Iya, alasan umur juga sih di keluarga gue, pada nikah maksimal di umur 25 tahun. Kan gue udah pacaran sama Mas Hansa 2 tahun, jadi semua pikir gue bakal nikah sama Mas Hansa. Nah, dari kutipan tersebut, eee, kita bisa lihat kalau, apa ya, ada tekanan dari keluarga si Kaluna ini untuk, apa namanya, menyuruhnya menikah.
Nah, selain karena urusan selain karena alasan umur yang, umurnya itu sudah 32 pada masa itu, pada saat, itu, tapi juga sebagai solusi finansial. Nah, jadi ceritanya itu, Kak Luna ini tinggal sama keluarganya dengan 3 kepala keluarga. Di situ ada orang tuanya, ada 2 kakaknya, dan dia. Jadi total ada 3 kepala keluarga plus dia di sana. Nah, ceritanya kakak-kakaknya ini sering ingin meminjam uang tabungan si Kak Luna untuk membeli rumah. Makanya, si ibunya Kak Luna ini menyarankan dia untuk menikah supaya tabungannya itu tidak diganggu lagi sama si kakak-kakaknya itu. Nah itu, solusi finansial yang ditawarkan oleh, apa namanya, ibunya agar tabungannya tidak diganggu lagi sama keluarganya yang lain, gitu. Nah terus, kritik sosial yang ketiga, ini ada ekspresi dan peran gender. Nah ini, kalau yang ini lebih ke arah feminisme ya teman-teman. Jadi, kalau kemarin mungkin ada yang masih ingat tentang bagaimana relevansi, apa namanya, teori feminisme dengan zaman kita sekarang. Ternyata setelah saya baca novel ini, bahwa kita bisa lihat feminisme itu ternyata masih ada gitu. Entah itu dari, ini ya kita bahas ya, ekspektasi dan peran gender. Nah, ini ada satu kutipan menarik tentang, apa namanya, bagaimana peran gender di dalam keluarga, di dalam novel ini maksud saya. Nah, lagi pula, apa hak seorang lajang kepada seorang yang sudah berkeluarga? Mereka yang sudah berkeluarga selalu menjadi prioritas karena dianggap memiliki masalah yang lebih rumit dan lebih butuh dukungan. Nah, dari kutipan tersebut, dari kutipan yang tadi, kita bisa lihat, bagaimana seorang yang yang belum menikah dalam kata lainnya masih lajang, itu, dinomorduakan daripada orang yang sudah menikah. Nah, jadi ceritanya itu si tokoh utama kita di novel ini yaitu Kak Luna, 2 kali digusur tempat tidurnya atau kamar tidurnya oleh, keluarga-keluarganya yang lain. Yang pertama, karena, kamarnya itu dijadikan garasi untuk mobil ketiga, mobil dari saudaranya. Kemudian, yang kedua, karena, keponakannya. Jadi si anak dari 2 orang dari kakak-kakaknya itu mau tinggal di kamarnya Kak Luna yang sekarang, sehingga dia digusur ke, kamar pembantu yang ada di bawah, begitu. Kemudian, eee, kutipan lain juga tentang ekspektasi dan peran gender. Nah ini ya, "Kamu pikir hubungan itu ballpoint, bisa di-stok? Aku berani putus karena kita memang nggak cocok, Mas. Coba kamu jawab jujur, keluarga kamu lega kan kita putus?" Aku bertanya sungguh-sungguh. Nah ini, kutipan dialog dari Kak Luna yang, apa ya, yang marah kepada pacarnya, yang dia sudah pacaran 2 tahun dengan Hansa namanya, Mas Hansa namanya dalam novel tersebut. Tapi, mertuanya atau calon mertuanya itu menuntut Kak Luna untuk tampil lebih modis, tampil lebih fashion, tampil lebih gaya gitu. Sedangkan, si Kak Lunanya itu masih punya beban finansial yang lain. Jadi uangnya itu tidak cukup untuk membeli, barang-barang bermerek atau barang-barang yang, apa namanya, eee, punya punya status begitu, uangnya itu hanya cukup untuk, untuk kehidupannya sehari-hari dan nabung untuk beli rumah. Sedangkan dari keluarga, pacar cowoknya itu atau cowoknya itu menuntut dia untuk tampil, lebih modis, tampil lebih bergaya begitu. Oke, itu tadi ya tentang kritik sosial yang terdapat dalam novel Home Sweet Loan. Kemudian, yang kedua sekarang kita bahas tentang generasi sandwich-nya. Nah jadi, eee,
generasi sandwich ini, saya hanya melihat pada 4 tokoh utama, yaitu 4 sahabat yang tadi saya sebutkan, yaitu ada Kaluna, ada Kamia, ada Tanisa, dan ada Danan. Nah, meskipun, yang masuk atau yang sudah saya identifikasi sebagai generasi sandwich dalam novel ini itu hanya 2 orang, yaitu si Kaluna dan Tanisa. Adapun si Kamia dan Tania itu cuma sebagai, kontras, bahkan konflik di dalam novel ini. Nah, yang pertama kita bahas, tentang Kaluna. Si Kaluna ini, saya identifikasi sebagai generasi sandwich di dalam novel ini, karena dia punya tanggung jawab finansial terhadap dirinya, juga punya tanggung jawab finansial kepada orang tuanya. Nah, dan di dalam novel ini juga ada beberapa kutipan, ada 3 kutipan yang terang-terangan atau secara eksplisit me apa ya, menyebutkan bahwa si Kaluna ini adalah generasi sandwich gitu. Nah, eee, beberapa alasan kenapa saya mengambil atau mengidentifikasi bahwa si Kaluna ini adalah si generasi sandwich, itu yang pertama, karena tanggung jawab finansialnya kepada kedua orang tua dan tanggung jawab finansialnya kepada dirinya sendiri, itu yang pertama. Kemudian, yang kedua, itu karena pengorbanan ruang dan, privasi pribadinya. Seperti yang saya bilang tadi ada, Kaluna ini 2 kali digusur kamar tidurnya oleh, keluarganya. Yang pertama karena dijadikan sebagai garasi dan yang kedua dijadikan sebagai kamar untuk keponakannya. Nah, kemudian yang ketiga, saya mengambil alasan saya mengambil Kaluna sebagai generasi sandwich dalam novel ini adalah, bahwa si Kaluna ini seakan-akan numpang di rumahnya begitu. Jadi, eee, seperti yang saya bilang tadi, bahwa si Kaluna ini 2 kali digusur, kemudian di keluarganya juga karena dia yang masih lajang, jadi dia yang bertugas memasak, mencuci piring dan lain sebagainya. Karena si keluarganya yang sudah menikah itu dihadapkan dengan masalah keluarganya, entah itu karena anaknya atau mungkin suaminya. Jadi si Kaluna ini bertugas untuk mengurus rumahnya, di samping juga, dia tetap bekerja begitu. Jadi, seolah-olah dia numpang, seolah-olah dia, punya rasa tidak memiliki terhadap properti di rumahnya tersebut. Nah begitu. Kemudian, generasi sandwich yang kedua, ada si Tanis, yaitu sahabat Kaluna juga. Nah, ini ceritanya si Tanis ini dia adalah, orang yang sudah menikah gitu dan punya seorang adik yang namanya Dri. Nah, jadi si Tanis ini dia, bekerja untuk dirinya sendiri, juga sebagai kebutuhan adiknya, untuk memenuhi kebutuhan adiknya, si Dri. Nah, jadi ceritanya dia udah menikah, kemudian, dia menjalani hubungan jarak jauh dengan suaminya meskipun sudah menikah dan, dia juga, bertugas untuk mengurus mertuanya dari suaminya tersebut. Nah, beberapa alasan kenapa saya mengambil Tanis ini sebagai generasi sandwich. Nah, yang pertama, karena, perjuangannya untuk bekerja, menghidupi dirinya sendiri dan menghidupi si adiknya tadi. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, alasan kedua, dia adalah, penopang keluarga setelah kematian ayahnya, begitu. Nah, mungkin, hanya itu. Oh ya, tapi sebelum itu kita bahas lagi tentang si Kamiya, sahabat ketiga dari Kaluna ini. Nah, jadi, si Kaluna ini, dia bukan termasuk
jadi generasi sandwich karena tidak ada beban gandanya. Jadi ceritanya itu si Kamiya ini adalah seorang, selebgram yang cita-citanya itu untuk menjadi influencer. Makanya dia mencari sebuah hunian atau rumah yang, eee, memiliki tampilan estetik begitu, ala-ala selebgram begitu. Nah, di samping itu juga dia punya beban finansial terhadap dirinya. Dengan gaya, apa ya, gayanya yang konsumtif begitu, dengan gayanya yang mau tampil seperti model-model, ala-ala selebgram gitu, dia sampai harus berhutang di kartu kreditnya, itu ceritanya. Terus yang terakhir, Danan. Nah, kalau Danan ini tokoh, bisa saya bilang adalah tokoh yang paling santai, karena dia ceritanya itu adalah anak orang kaya. Jadi dia masih dibiayai oleh orang tuanya dan, dia juga bekerja gitu, punya pekerjaan yang sama dengan 3 orang sahabatnya tersebut. Nah, tapi dia juga ikut mencari rumah atau mencari hunian yang tujuannya itu sebagai investasi, bukan sebagai tempat tinggalnya dia, tuh. Mungkin hanya itu pembahasan kita terkait dengan tema yang kita angkat pada sore hari ini tentang kritik sosial dan generasi sandwich dalam novel Home Sweet Loan. Mungkin, adapun hal-hal lain mungkin bisa kita diskusikan nanti di sesi diskusi. Saya kembalikan lagi kepada pemandu. Baik, terima kasih kepada pemateri Saudara Agus Muzaki. Ilmunya sangat bermanfaat. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk ke sesi diskusi, izinkan saya menyampaikan kesimpulan dari materi tersebut. Oke, novel Home Sweet Loan karya Almira Bastari menggambarkan realitas sosial generasi muda urban yang dikenal sebagai generasi sandwich. Generasi yang terjepit secara ekonomi antara kebutuhan diri sendiri dan kewajiban mengandung keluarga. Menanggung keluarga. Melalui kajian sosiologi sastra novel ini dapat dibaca sebagai representasi kritik sosial terhadap tekanan hidup kelas menengah, sistem ekonomi yang timpang, dan tuntunan sosial budaya yang membebani generasi produktif saat ini. Kritik sosial dalam novel ini muncul dari narasi keseharian tokoh utama yang terjerat utang, biaya hidup tinggi, serta tanggung jawab keluarga, yang menggambarkan kondisi nyata sebagian besar masyarakat muda di kota besar. Dengan gaya penulisan yang ringan namun menyentil, Almira Bastari berhasil membuka ruang diskusi tentang ketimpangan sosial dan beban psikologis yang dialami oleh generasi sandwich. Secara keseluruhan novel ini bukan hanya sebuah kisah fiksi hiburan, melainkan juga cerminan problematika sosial yang aktual dan relevan, menjadikannya bahan kajian penting dalam perspektif sosiologi sastra. Oke, itu kesimpulan dari pemateri pada hari ini. Kita lanjut ke sesi diskusi, silahkan teman-teman. Jika ada yang ingin bertanya, cek tangannya. Silahkan kepada Saudara Ali Alfian. Alfian dan Rohman Nurmelia. Nggak ada suaranya, Pin.
Sudah, ada. Sudah jelas, silahkan. Jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, gimana Ibu Pemandu? Masih ada 2 yang ingin bertanya ini. Silahkan Saudari Rohma Nurmelia dan Tom and Jerry ini siapa? Itu temannya Saudari Jerry, Rohma itu Nurmelia. Tom itu. Baik, saya sedikit ingin bertanya kepada pemateri, yang dimana kan kita ngambil judul yang kita ambil itu kan novel Home Sweet Loan karya Almira Bastari, yang dimana novel ini menggambarkan realitas sosial generasi realitas sosial realitas sosial yang dimana tadi dibilang generasi sandwich. Generasi sandwich ini kan generasi yang terjepit secara ekonomi antara kebutuhan diri sendiri dan kewajiban menanggung keluarga. Selain dari yang sudah paparkan tadi,
saya sedikit melihat atau menonton trailer Home Sweet yang Sida maksudkan tadi, yaitu Kaluna, yang dimana tokoh atau watak Kaluna ini selalu mengalah terhadap keluarganya. Lalu pertanyaan saya, kalau sekiranya pemateri yang menjadi tokoh utama di dalam novel Home Sweet Loan ini, apakah tindakan yang Sida ambil dan bagaimana Sida menyikapinya? Apakah sama dengan tindakan yang Kaluna ambil begitu? Sekian, terima kasih. Ya. Bagaimana Ibu pemandu? Ya, Masih ada satu yang mengangkat tangan. ya ini saudara Tom. Siapa Tom ini? Mohon maaf, saya nggak tahu. Silakan bisa on Halo, halo, cam cek. atau perkenalkan. Kedengeran nggak? Oke, kedengaran. Iya, Bang nih. Halo. Ya, baik. Terima kasih juga ke Ibu penyelenggara yang telah memberikan kesempatan untuk saya bertanya, dan terima kasih untuk pemateri Agus Muzaki. Mungkin pertanyaannya sama ya, sama Ali Alfian, sama ini kayak keterkaitan gitu. Pertanyaan saya itu cuman yang saya masih bingungin itu generasi sandwich itu apa? Nah, cuman itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Saya ucapkan kepada narasumber yang sempat bertanya. Bagaimana Ibu pemandu, bisa kita jawab ini? Oh, boleh. Oke, baik. Mau dijawab. Kita diskusikan satu-satu ya, teman-teman. Oke, yang pertama Ya, tadi dari Ali Alfian tentang letak menariknya novel ini. Terus apa juga tadi, intinya letak menariknya novel ini ya. ya. Tadi. Di mana letak menariknya novel yang yang dijadikan pemateri pada hari ini? Oke, jadi benang merah ya. Oke. Jadi letak menariknya dan benang merah dari novel ini, atau novel Home Sweet Loan. Oke, baik. Jadi kalau saya, menurut dari hasil pembacaan saya, ini bersifat subjektif ya teman-teman. Dari menurut saya, letak menariknya novel ini adalah karena menggambarkan sebuah realitas yang dekat dengan kehidupan kita. Nah, sebagaimana kalau kita melihat sekarang kita sudah beranjak pada usia dewasa, di mana mungkin kita sedang atau akan menghadapi yang namanya fenomena ini, realitas ini, realitas generasi sandwich atau generasi yang terhimpit di antara dua beban finansial, yaitu dia harus menanggung dirinya sendiri dan kemudian menanggung beban finansial orang tuanya juga. Nah, jadi kalau menurut saya itu letak menariknya, karena novel ini menggambarkan realitas yang betul-betul dekat dengan kita. Walaupun setting atau latarnya itu di perkotaan atau metropol, sehingga mungkin kurang relate dengan dengan kehidupan kita yang bisa dibilang masih di lokasi yang bukan perkotaan gitu, kota padat. Tapi ya
kalau sudah menonton film atau membaca novelnya, mungkin akan terasa relate dengan kehidupan kita. Walaupun itu enggak relate-relate banget atau relate-relate amat, tapi tetap ada, apa ya, kita bisa terbawa emosi sama novel ini. Oke, jadi, ceritanya saya pertama nonton ini, nonton filmnya dulu. Jadi setelah nonton filmnya baru saya baca novelnya. Apa namanya, tertarik sama novelnya. Kemudian saya coba searching di Google, ternyata benar ada PDF-nya, file PDF-nya untuk novelnya, makanya saya baca terus, yang saya temukan tadi itu, bahwa, baik dari filmnya maupun dari novelnya ini, itu benar-benar menggambarkan sesuatu yang relate sama kehidupan kita, sesuatu yang benar-benar dekat sama kita. Walaupun tidak terlalu relate, walaupun tidak relate-nya 100%, tapi apa ya, selalu ada rasa emosional yang ditimbulkan dari hasil baik dari hasil menonton maupun dari hasil, membaca novelnya itu. Itu tadi, tentang letak menariknya sekali lagi ini menurut saya ya, anggapan subjektif saya tentang novel ini. Terus, yang kedua tentang benang merahnya. Jadi kalau saya melihat, dari novel ini benang merah yang atau tema yang ingin diangkat adalah, tentang apa ya, kemerdekaan finansial gitu. Kemerdekaan finansial yang diperjuangkan oleh tokoh, apa ya, tokoh-tokoh utamanya. Dari 4 sahabat itu yaitu, ingin memiliki rumah sendiri, artinya tidak menumpang di rumah orang tuanya atau mungkin tidak menumpang di rumah mertuanya setelah mereka menikah gitu. Itu mungkin, ada pertanyaan Saudara Alfian? Oke, baik. Jadi, eee, nih yang ekspektasi dan peran gender itu sebenarnya bukan ini, bukan tokoh yang disebutkan tadi, bukan tokoh Kaluna yang ayahnya sudah meninggal, tapi tokoh, Tanis, tuh, salah satu sahabat Kaluna juga. Itu yang ayahnya sudah meninggal. Kalau Kaluna ini, eee, apa ya, dia keluarganya masih utuh, ibu, ayah, sama saudara-saudaranya masih utuh, bahkan 2 saudaranya itu sudah menikah dan punya 2 keponakan masing-masing, satu dari, kedua kakak-kakaknya itu. Nah, jadi, ekspektasi dan peran gender di sini kenapa saya mengidentifikasi bahwa ada kritik sosial terkait dengan ekspektasi dan peran gender. Yang pertama tadi, sesuai dengan kutipan bahwa ada kutipan yang menyatakan bahwa, eee, keluar eee, ke orang yang sudah berkeluarga itu lebih diprioritaskan daripada orang yang masih lajang. Karena anggapannya, kalau orang yang sudah berkeluarga itu pasti memiliki beban yang lebih banyak, entah itu tentang rumah tangganya, entah itu mungkin anaknya mau sekolah, dan lain sebagainya. Intinya, orang yang sudah berkeluarga itu dianggap lebih, memiliki apa ya, permasalahan yang lebih rumit ketimbang orang yang masih lajang begitu. Sedangkan, pada realitasnya bahwa yang masih lajang juga punya, problem masing-masing, entah itu problem dengan, kekasihnya, entah itu problem dengan impiannya, entah itu problem di lingkungan kerjanya dan lain sebagainya begitu.
Nah, itu tadi tentang kritik sosial, ekspektasi, dan peran gender. Kemudian ada juga kutipan kedua yang yang menyatakan bahwa si tokoh Kaluna itu disuruh menikah agar tabungannya tidak diganggu lagi oleh kakak-kakaknya gitu. Jadi ceritanya si kakaknya Kaluna itu ingin meminjam uang tabungan untuk membeli rumah si Kaluna ini eh, untuk membeli sebidang tanah begitu, untuk membeli tanah. Dan si tokoh Kaluna disarankan atau diberi masukan oleh ibunya untuk menikah. Jadi seolah-olah di sana menikah itu bagi perempuan adalah sebagai solusi finansial gitu. Mungkin hanya itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah menjawab pertanyaan dari Saudara Ali Alfian. Selanjutnya pertanyaan dari Saudari Rohmanul Melia. Pertanyaan itu mengenai kalau sekiranya pemateri yang menjadi tokoh utama, tindakan apa yang ingin pemateri ambil dan bagaimana pemateri menyampaikan apakah bakalan sama kayak tindakan Kaluna yang selalu sabar dan mengalah atau bagaimana? Seperti itu, Rohmanul Melia. Nggih. Oke, silahkan pemateri. Baik, ini terkait dengan sikap ya. Bagaimana sikap yang saya ambil. Nah, jadi untuk teman-teman, jadi di dalam novel ini tidak hanya menceritakan tentang apa masalah yang dihadapi oleh tokoh-tokohnya, tapi juga diselipkan semacam solusi jika berada di dalam kondisi tersebut. Nah, jadi yang pertama yang saya lihat dari novel itu ada salah satu solusi yang bisa kita gunakan ketika berada di posisi tokohnya tersebut. Itu yang pertama, mengatur keuangan. Jadi si tokoh Kaluna ini dengan ambisinya yang ingin membeli rumah dengan sangat ketat. Jadi pengeluarannya itu ini benar-benar dia perhitungkan, benar-benar dia persentasekan sehingga di untuk makan, untuk bensin, untuk bayar untuk bayar STNK mobil dan sebagainya itu dia perhitungkan gitu. Bahkan ketika dia ke kantornya itu dia bawa bekal dari rumah, tidak seperti teman-temannya yang lain yang biasanya makan di tempat makan atau kafe begitu. Si tokoh Kalunanya ini bawa bekal dari rumah dengan tujuan untuk berhemat demi impiannya begitu. Itu satu solusi. Terus yang kedua juga yang saya lihat solusinya bahwa kalau ketika kita berada di dalam satu lingkaran masalah yang tidak bisa terpecahkan, kita harus keluar dari lingkaran tersebut. Nah, jadi di ceritanya itu diceritakan kalau si kakaknya Kaluna ini namanya Kanendra, dia menggadaikan sertifikat rumahnya atau menjadikan sertifikat rumahnya itu sebagai jaminan pinjol untuk mendapatkan uang untuk membeli tanah gitu, untuk membeli tanah. Akan tetapi masalahnya muncul ketika sertifikat rumah yang dia beli tersebut atau sertifikat tanah yang dia beli tersebut ternyata bersertifikat ganda. Artinya ada dua kepemilikan begitu. Ada dua orang yang memiliki sertifikat tersebut. Atau dengan kata lain dia ditipu lah begitu. Yang akhirnya si tokoh Kanendra ini meminta bantuan kepada adiknya untuk meminjam tabungan adiknya sebesar 330 juta gitu untuk melunasi hutang yang hutang karena pembelian tanah tersebut. Nah, pertama-tama si tokoh Kaluna ini tidak mengizinkannya untuk meminjam uang, tetapi lama-kelamaan dia mulai sadar dan ingin meminjamkan uang tersebut. Kan tetapi si ayahnya yang tidak mengizinkan dengan dengan resiko bahwa
rumah itu disita oleh pihak pinjol gitu. Jadi setelah rumahnya disita, dia keluar, kakak-kakaknya juga keluar. Jadi si tokoh Kanendranya itu dia apa ya, menyewa kos-kosan, kemudian tokoh kedua, si kakak keduanya itu Kamala namanya, dia pindah ke rumah mertuanya. Kemudian si Kaluna dan ayah ibunya ini juga menyewa kos-kosan gitu. Nah, dari sana dia memulai usahanya sendiri, kemudian baru bisa bangkit dan mencapai impiannya gitu. Jadi itu kalau ditanya tentang sikap, mungkin saya akan mengikuti sikap yang yang ditunjukkan di dalam novel ini, yaitu mengatur keuangan dengan sangat ketat dan memperhatikan tentang pengeluaran, mempresentasikan tentang pengeluaran. Kemudian yang kedua tadi, kita harus bisa keluar dari masalah. Untuk menyelesaikan lingkaran masalah tersebut, kita harus keluar dari lingkarannya gitu. Mungkin itu bagaimana Saudari Rohma Nurmelia? Nggih, Kak. Paham. Oke. Baik, selanjutnya kami ucapkan terima kasih juga kepada pemateri sekali lagi dan Saudari Rohmanul Melia. Selanjutnya tadi ada pertanyaan dari Saudara Hendra mengenai generasi sandwich itu apa sih gitu pertanyaannya. Silahkan pemateri dijawab. Oke. Jadi generasi sandwich itu adalah generasi yang terhimpit di antara dua beban finansial gitu. Yang pertama beban finansial untuk dirinya sendiri, dan yang kedua beban finansial orang tuanya atau mungkin anaknya begitu. Jadi intinya dia dihimpit seperti roti sandwich. Dia di tengah-tengah, jadi di atasnya ada yang apa namanya? Intinya roti sandwich itu kan dia ada isinya di tengah-tengah. Nah, ibaratnya kayak gitu. Jadi dia mau ke atas ada tekanan, di bawah juga ada penghalang gitu. Jadi di samping dia menghidupi dirinya sendiri, ada beban finansial lain juga yang dia tanggung, entah itu orang tuanya, entah itu saudaranya, mungkin entah itu anaknya dan lain sebagainya gitu. Jadi intinya dia terhimpit oleh dua beban finansial gitu. Mungkin hanya itu. Bagaimana Saudara Hendra? Enggak, ngerti Kak. Mantap. Oke, mungkin itu saja. Oke. Ibu Pemandu. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemateri dan narasumber yang telah berkesempatan hadir dan 3 orang yang bertanya tadi. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi atau kita tutup? Oke, jika tidak ada, silakan kita lanjut ke sesi foto. Silakan semuanya on cam. Kak Alfian mohon ambil gambar ya. Silakan on cam, yang ingin on cam, kita akan sesi foto dan kirim ke grup Hima. Silakan on cam semuanya yang ingin on cam tapi. Oke, bisa kita mulai 1, 2, 3. Sudah, Alfian hitung. Silakan Bapak Randa.